الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Para salafus solih kita, pendahulu-pendahulu kita, ketika ingin menuntut ilmu, tidak semudah sekarang. Ia pergi dari jauh sekarang. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah di Irak. Kemudian menuntut ilmunya sampai di Yaman. Itu pun jalan kaki. Bayangin. Jamaah ada dari rumah ke sini tadi jalan kaki? Ada ya? Nah kalau rumahnya dekat ya nggak apa-apa lah. Itu lihat dari Irak sampai Yaman itu jalan guna untuk menemui ulama yang akan dituntut ilmunya. Bayangkan. Dan Imam Ahmad itu bukan dari golongan orang yang berada ya, jadi luar biasa. Mengenai waktu, ini tadi perjalanannya sulitnya betapa. Ini contoh aja dakwah para pendahulu kita, menuntut ilmu. Sekarang menuntut ilmunya. Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, padahal beliau 4 dari imam madhab itu satu-satunya dari suku Quraisy. Berarti bahasa Arabnya gimana? Fasih enggak? Gimana enggak fasih, orang asli keturunan Quraisy. 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Tetapi ketika beliau ingin menafsirkan Al-Quran biar benar tafsirannya, beliau belajar bahasa Arab. Orang Arab belajar bahasa Arab kemana? Ke orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab yang belum terkontaminasi bahasa Arabnya, yang masih ori. Berapa tahun belajarnya Imam Syafi'i? 10 tahun. Imam Syafi'i ingin belajar bahasa Arab 10 tahun. Lantas kita berapa tahun udah belajarnya? Udah. Ini untuk memotivasi kita bahwa kita itu harus teguh dan istiqomah dalam kebenaran. Wallahu a'lam. Allah melalui firman-Nya, kita kembali ke materi kita. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Nah, di sini nanti bil huda, al huda petunjuk, maknanya ilmu yang bermanfaat. Jadi dialah yang mutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Sedangkan wadinil haq, dinul haq adalah yang disebut amal solih. Jadi seorang pendakwah ilallah wajib atasnya berdasarkan ilmu dan amal solih. Jadi diamalkan. Jadi sehingga apa? Ia menyampaikan itu sudah betul-betul mengamalkannya berdasarkan ilmu yang diamalkan atau beramal dengan ilmu itu, baru nanti adalah berdakwah. Masya Allah. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang sangat penting dalam hidup ini, orang-orang yang begitu bermanfaat dalam kehidupannya. Insya Allah ketika 3 metode yang kita sampaikan tadi berdasarkan ilmu ilallah semata dan teguh serta istiqomah, insya Allah dakwahnya, seandainya dakwahnya itu diterima, ya alhamdulillah. Kalau enggak diterima, bersabar. Itu loh, iya, para nabi pun tadi, Nabi Nuh luar biasa sabarnya. Yang segitu lama tadi
anak dan istrinya tidak beriman. Bayangin, tidak mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Nuh sebagai ayah untuk anaknya dan sebagai suami untuk istrinya. Istrinya Nabi Nuh kan tidak seiman. Itu lihat, perjuangannya berat atau ringan? Berat sekali. Jamaah yang salah satu misalkan pasangannya nggak nerima didakwahi istrinya aja, ibu gimana? Nangis saja gitu. Saya nyampein tapi nggak diterima. Ya udah, tugas kita nanti di akhir itu, tugas kita itu menyampaikan. Ya, tugas kita hanya menyampaikan. Sedangkan hidayah itu milik Allah. Biar jamaah ketika mendakwahkan nggak diterima, jangan sakit hati. Nggak boleh. Kita itu hanya menyampaikan kebenaran. Hanya menyampaikan. Tugas kita, tugas para nabi dan rasul dan dai-dai ilallah itu hanya kepada Allah semata. Tugasnya apa? Sekali lagi, hanya menyampaikan. Akan kita share juga biar kita dapat ilmu yang insya Allah bermanfaat sekali. Ya, silahkan Bu Dokter, bisa di-share. Jadi tugas kita dakwah ini hanya menyampaikan, bukan merubah. Masalah merubah itu nanti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya atau sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran surat Al-Qasas, ya, surat Al-Qasas jelas sekali, di mana Al-Qasas ini ayat ke-56. Lantas saya akan bawakan pendapat ulama yang kesohihan dari beliau tidak diragukan lagi. Ini obat bagi para pendakwah ilallah. Kalau dakwahnya belum diterima, maka renungkanlah, ya, renungkanlah pernyataan ulama terkemuka, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Seperti apa pernyataan beliau? Lihat, ada dua share. Yang pertama, Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, ketika kamu menyampaikan kebenaran, kamu akan mendapatkan dua reaksi. Pertama, orang yang cerdas akan merenung. Yang kedua, sedangkan orang yang bodoh akan tersinggung. Jadi gitu. Jadi nanti kalau didakwahi, dia merenung atau tersinggung, gitu aja. Kalau merenung berarti cerdas. Kalau tersinggung, saya nggak mengatakan bodoh, yang mengatakan jamaah. Itu tenang aja kan. Oh, saya sudah tahu ilmunya. Didakwahi, dia merenung. Oh, cerdas dia. Tapi kalau didakwahi nambah, udahlah, nggak usah dilanjutin, panjang urusannya. Kemudian beliau pun juga mengatakan, nggak mungkin semua bisa ridho. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah menyampaikan, kamu tidak akan mampu membuat seluruh manusia ridho. Maka perbaikilah hubunganmu dengan Allah dan jangan pedulikan manusia. Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra
jilid 2 halaman 184. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, tidak mungkin semua ridho bisa menerima kita. Itu. Bagaimana caranya? Caranya kita terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan manusia tadi di atas tadi ketika didakwahi merenung berarti cerdas. Kalau menolak atau reaksi atau tersinggung berarti iya dia titik-titik. Ya silahkan. Ya bisa pakai mic. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, di dalam materi ini ada dua, yaitu satu dakwah, kedua satu manhaj dan satu dakwah. Itu intinya. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, di dalam dakwah itu kan terlalu besar skupnya. Kalau untuk keluarga, seandainya ibu kita taat beragama, orang tua kita taat beragama, anak-anaknya tidak ada yang taat beragama. Seperti kata Pak Ustadz tadi, istri Nabi Nuh tadi, istrinya saja sama anaknya tidak beriman. Nah, maaf ya Pak Ustadz, bagaimana kita dalam keluarga saja mendakwakan kalau dia tidak menerima sama laki-laki itu, padahal itu dia istilahnya jauh sekali daripada keimanan. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita perhatikan. Barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana kalau dakwah yang kecil-kecilan kan dakwah dengan keluarga, lingkungan. Nah, dakwah kepada keluarga atau lingkungan itulah dakwah yang terpenting. Karena ini perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini justru perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quran surat 66 ayat ke-6. Surat 66 atau At-Tahrim ayat ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakunya adalah manusia dan batu. Iya, baik, mari kita lihat di ayat itu jelas. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi perintah dakwah kepada keluarganya. Jangan sampai keluarga kita tersentuh oleh api neraka, apalagi masuk, apalagi selamanya. Lebih nggak boleh lagi. Maka kewajiban kita apa? Nah, di sini tadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dan pelihara tadi banyak tafsir. Tafsirnya apa? Satu di antara sekian tafsir, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dan pelihara anak dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya adalah bimbinglah, binalah, didiklah anak dan keluargamu agama Islam. Itu. Jadi kewajiban kita mendidik, membina, mengajak anak-anak kita kepada jalan kebenaran ini. Inilah dakwah kita yang sebenar-benarnya. Karena setiap manusia adalah dai. Minimal untuk diri dan keluarganya. Itu. Maka sudahkah kita membina, sudahkah kita mengajarkan, sudahkah kita mendidik nilai-nilai agama untuk keluarga kita?
Kalau kita didik dengan semaksimal mungkin. Terus tadi mengambil contoh ayat tadi Nabi Nuh dan istri serta anaknya. Perhatikan, Nabi Nuh pun telah luar biasa mengajak anak-anaknya, keluarganya untuk menuju Allah. Terbukti ketika sang anak sudah hampir tenggelam, Nabi Nuh pun juga tetap menyamperinya. Nyamperi itu kalau bahasa kita apa ya Bu ya? Mendatanginya. Agar apa? Ayo nak, berimanlah kepada Allah bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Tetap loh didakwahi meskipun kondisi yang seperti itu. Jadi Nabi Nuh bersungguh-sungguh dalam mendakwahi keluarganya. Faktanya tadi sampai anaknya hampir tenggelam pun didatangi dan diajak untuk naik ke kapal, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya ketika itu Nabi Nuh alaihissalam. Tapi sang anak menjawab, ayah, aku masih sanggup untuk mendaki di atas puncak gunung itu. Jadi bukan gambaran Nabi Nuh tadi dijadikan pembenaran diri. Oh, Nabi Nuh aja nggak bisa memberi jalan kepada anaknya, apalagi kita ini salah mengambil hikmah. Contoh Nabi Nuh tadi, kesungguhan Nabi Nuh dalam berdakwah itu, meskipun waktu yang begitu panjang, keluarga pun tidak ada atau masih ada yang tidak beriman kepadanya. Nabi Nuh pun tetap tegar istiqomah, itu bersungguh-sungguh mengajak keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian B, kita lanjutkan. Ahli sunnah berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Berdasarkan Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 125 tadi sudah dibaca, maka cara berdakwah itu ada 3 golongan. Jadi bagi siapa yang ingin berdakwah, lihat Allah menggolongkan berdasarkan ayat ini 3 golongan. Pertama, bil hikmah, dengan hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Baik, kita akan sampaikan satu demi satu, yaitu yang pertama bil hikmah. Apa itu makna hikmah? Silahkan Bu Dokter bisa di-share makna al-hikmah. Makna al-hikmah adalah salah satunya al-isabatu fil aqwali wal af'al wa wadha'ni kulli syai'in fil mawdhi'ihi. Hikmah adalah benar dalam perkata dan berbuat, dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itulah namanya hikmah. Ada sebagian ulama yang mengatakan bil hikmah ini teruntuk orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil itu ya harus bil hikmah. Kita tempatkan pada tempatnya, kita katakan dan kita berbuat yang terbaik. Kita kasihkan contoh, kita berikan contoh, kata-kata kita, kata-kata yang bil hikmah, dan seterusnya. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Cara yang baik itu apa? Tidak ada cara yang terbaik dalam dakwah kecuali dakwah para nabi. Ya, tidak ada cara yang terbaik dalam dakwah
kecuali dakwah para nabi. Ustadz, dulu para nabi-nabi enggak sebanyak sekarang. Sekarang ini kalau ada ustadz yang kondang gitu kan, yang datang kan ribuan kan gitu. Dulu umat berapa jumlahnya? Sebanyak sekarang enggak juga kan gitu, banyak sekali. Jadi yang namanya wal mau'idul hasanah, cara yang baik adalah cara yang ditempuh oleh para nabi alaihi wassalam, wabil khususnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan wajadilhum billati hiya ahsan, cara yang ketiga ini adalah dengan cara kalau kita membantah dengan bantahan yang baik. Bantahan yang baik itu apa? Tidak ada bantahan, tidak ada hujjah kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah hujjah yang terbaik. Setelah Al-Quran dan As-Sunnah difahami oleh para generasi terbaik salafus solih, baru para fatwa para ulama yang kita gunakan. Jadi bukan kita yang menjawabnya, tapi jawaban itu ada di Al-Quran, kalau enggak ada di As-Sunnah, kalau enggak ada di Al-Quran As-Sunnah yang difahami oleh para salafus solih, kalau enggak baru pendapat-pendapat ulama-ulama. Inilah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi tidak boleh kita bantah-bantahan kalau tidak tahu fatwanya, ilmunya, karena nanti berbantah-bantahan seperti itu hanya akan menimbulkan permusuhan. Itu banyak kan sekarang ini, banyak yang bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Maka dakwah ilallah, sekali lagi menurut Al-Imam Asy-Syafi'i tadi, kita hanya ada dua reaksi, merenung atau menolak. Kalau merenung tadi apa namanya? Cerdas. Kalau tersinggung, ya udah itu aja. Jadi jamaah sudah jelas kan caranya, mudah kan sekarang mendeteksi orang tersinggung atau merenung, gitu aja. Kenapa sih kita dakwah ini mengikuti generasi-generasi yang Allah pilih, yakni al-anbiya, para nabi? Banyak sekali alasan yang bisa dikemukakan di sini. Pertama, manhaj atau cara dakwah para nabi adalah jalan yang paling lurus. Dari awal, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, dakwahnya hanya mengajak umatnya sembahlah Allah semata dan jauhilah tauhid. Itu mudah, itu aja. Makanya dakwah ilallah ini selalu mengajak ayo sembah Allah, jauhi syirik, sembah Allah, jauhi syirik, sembahlah Allah, jauhi syirik. Itu. Yang kedua, sesungguhnya para nabi benar-benar telah berpegang teguh dan mempraktekkan manhaj tersebut. Jadi para nabi di halaman 622 ya jamaah, para nabi itu betul-betul berpegang teguh dan mempraktekkan manhaj tersebut, dibimbing langsung oleh Allah melalui para malaikat-malaikat yang Allah tunjuk, di antaranya malaikat Jibril dan seterusnya. Yang ketiga, Allah telah mewajibkan kepada para rasul yang mulia untuk meneladani dan menempuh manhaj para nabi itu, dan kita wajib mengikutinya. Jadi kalau dakwah yang ingin mendapatkan kebenaran, Masya Allah, dakwahlah meneladani para al-anbiya, para utusan-utusan Allah. Wabil khususnya karena kita umat Rasulullah adalah cara yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat, konsep dakwah para nabi adalah konsep yang paripurna. Hal ini
tergambar kepada dua utusan Allah yang dua-duanya kita selalu bersolawat kepadanya, Nabi Ibrahim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan selalu bersolat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi dakwah yang sangat luar biasa sempurnanya, tergambar dua insan, dua nabi yang sama-sama mendapatkan pujian langsung dari Allah, di antaranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya apa? Dakwahnya jelas, yang tergambar di dalam Quran surat 16 ayat ke 59. Nanti juga disebutkan juga, karena ini banyak sekali, di antaranya dakwahnya ini. Yang kelima, bahwa para nabi itu selalu mengajak kepada umatnya, taatilah Allah, taatilah Rasulnya. Kalau umat Rasulullah ditambah taat kepada ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu. Yang keenam, dakwah para nabi itu, Allah telah menciptakan alam ini, menyusunnya dengan teratur rapi. Allah menjadikan ketetapan-ketetapan bagi alam ini. Seandainya alam ini dirubah, apa yang terjadi? Bencana besar, musibah besar yang terjadi. Maka ayat Allah itu ada dua, ayat kauniyah ciptaan Allah alam semesta ini, dan ayat syariah atau ayat kauliyah firman Allah atau syariat ini. Kalau tadi ya alam ini dirubah sistemnya, gimana? Iklim aja sekarang sudah susah kita tebak kan Ibu, karena sudah salah satu elemennya rusak. Akhirnya terjadilah ini. Bagaimana kalau agama diganti? Maka rusakkah? Jelas rusak sekali. Itu. Maka dengan demikian jelas dakwah para nabi dari awal hingga akhir dakwahnya adalah tauhid. Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Rasulullah dakwahnya dibagi dua, Mekah dan Madinah. Mekah selama 13 tahun dakwahnya dakwah apa? Tauhid. 10 tahun periode Madinah, meskipun sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, terkandung di dalamnya juga kalimat tauhid. Contoh, ketika sholat juga ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, makna tauhid. Kemudian di dalam bacaan-bacaannya, misalkan selesai sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, juga masalah tauhid. Masalah puasa, masalah zakat, masalah haji. Masalah haji bagaimana? Yang paling banyak di dalam bacaan haji itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, juga tauhid. Itu luar biasa. Maka ayo tegakkan dulu tauhid, baru yang lainnya. Wallahu alam. Terakhir sekali, bagi siapa yang ingin berdakwah, jangan sampai kita berdakwah tanpa ilmu. Bagaimana caranya? Caranya cukup kalau ingin berdakwah sekarang, share-lah jawaban-jawaban yang rujukannya jelas. Jadi dakwah kita sekarang ini, kalau ingin berdakwah, kita adalah ingin misalkan dapat materi yang sangat bagus. Yang disebut bagus di sini benar, ada rujukannya dan seterusnya, maka silahkan di-share. Itulah cara dakwah kita, mengajak kepada ayo kita ikut kajian, itu pun juga dakwah. Terakhir Bu Dokter bisa di-share. Inilah ganjaran bagi yang meng-share konten dakwah. Ini cara kita berdakwah yang mudah ya, tapi jangan bermudah-mudahan meng-share. Dapat informasi nggak jelas di-share, bahaya. Tapi yang jelas baru di-share.
Demikian materi kita pada hari ini. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita ahli-ahli dakwah ilallah yang akan mengajak kepada kebenaran, dan ini menjadikan amal solih bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.